Halo semuanya, balik lagi di 77, channel yang ngebahas hal paling aneh dan misterius di dunia. Hari ini kita bahas SCP-011, patung peringatan perang sipil yang ternyata hidup dan punya perasaan. Bayangin, patung yang biasanya cuma jadi pajangan, ternyata bisa bergerak, ngobrol, bahkan punya emosi. Gue sempat mikir ini cuma cerita, tapi makin digali, makin gila faktanya. Di video ini, gue bakal ngerangkum 7 misteri SCP-011 yang bikin merinding. Siapin cemilan, cari penyampan, karena kita akan masuk ke dunia aneh kelas SCP-011. Ceritanya, baru mulai. SCP-011 itu patung granit prajurit muda, kelihatannya biasa aja siang hari. Tapi malam hari, saksi mata sering lihat patung ini bergerak layaknya manusia. Kadang posisinya berubah, kadang senapannya pindah ke bahu, bahkan terlihat meregangkan badan. Gerakannya nggak acak, ada polanya, seolah-olah dia hidup. Bayangin lo jadi petugas malam, tiba-tiba patung yang tadinya tegap sekarang nunduk. Ini bukan sekadar anomali, tapi horor nyata di taman kota. Patung yang sedasnya masih, ternyata yang punya kehidupan rahasia. SCP-011 bezer bulu kuduk berdiri. Uniknya, SCP-011 punya obsesi aneh. Kebersihan. Dia benci banget sama kotoran burung di tubuhnya. Setiap ada burung buang kotoran, dia langsung nembak burung itu pakai senapan granitnya. Senapannya beneran berfungsi, tapi pelurunya pecahan granit dari tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia balik ke posisi semula, seolah nggak terjadi apa-apa. Kebiasaan ini nunjukin dia nggak cuma bisa gerak, tapi juga punya rasa jijik. Patung ini nggak mau kotor, bahkan rela berkorban, demi bersih. Itu juga bikin penasaran. SCP-011 nggak cuma gerak, tapi juga bisa komunikasi. Tapi dia cuma ngobrol sama satu orang penjaga taman tua yang udah puluhan tahun kerja di situ. Komunikasinya lewat bisikan atau telepati, cuma si penjaga yang bisa dengar. Obrolan mereka santai, soal cuaca, burung, bahkan nanyain kabar keluarga. Ini nunjukin SCP-011 punya empati dan kecerdasan. Kenapa cuma penjaga ini? Ada misteri di balik hubungan mereka. SCP-011 bukan sekadar anomali, tapi entitas dengan kepribadian. Siapa yang bikin SCP-011? Nggak ada catatan soal pematungnya, seolah patung ini muncul begitu saja di taman. Ada teori dia diciptakan seniman anomali, atau dulunya arwah prajurit yang terperangkap di granit. Ketiadaan jejak pencipta bikin SCP-011 makin misterius. Sebuah teka-teki tanpa asal-usul. Meski bisa gerak, SCP-011 nggak pernah turun dari alas batunya. Dia cuma bergerak di atas tumpuan itu, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan. SCP Foundation pernah coba mindahin, tapi selalu gagal. Alat berat rusak, kejadian aneh terjadi. Alas batu itu mungkin sumber kekuatannya. Dia bebas, tapi juga terpenjara di satu titik selamanya. Misteri ini bikin peneliti makin bingung. Meski benci kotoran burung, SCP-011 ternyata punya sisi lembut. Pernah ada remaja iseng nembak burung di taman. SCP-011 malah nembak tanah dekat kaki mereka buat ngusir. Lewat penjaga taman, dia minta burung-burung nggak diganggu lagi. Ternyata dia nggak benci burung, cuma nggak suka dikotorin. Dia bahkan melindungi makhluk lemah. SCP-011 bukan monster, tapi penjaga taman yang galak tapi baik hati. Sisi ini bikin kita lihat, dia dari sudut pandang berbeda. Patung ini punya hati. Sampai sekarang, SCP-011 masih berdiri di taman yang sama. SCP Foundation terus mengawasi dan meneliti, tapi misterinya belum terpecahkan. Siapa penciptanya? Kenapa dia hidup? Kenapa cuma ngobrol sama penjaga? SCP-011 diklasifikasikan safe selama nggak diganggu. Peneliti cuma bisa mengamati, berharap suatu hari misterinya terungkap. SCP-011 bukti nyata dunia ini penuh hal di luar nalar. Gimana menurut kalian soal SCP-011? Fakta mana yang paling bikin kaget? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Kalau kalian jadi peneliti SCP Foundation, apa yang bakal kalian lakukan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi, biar nggak ketinggalan video misteri lainnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, gua 77, sampai jumpa di video selanjutnya.